Halo, pada hari ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu algoritma pada mesin learning yaitu logistic regression. Logistic, apa yang dimaksud dengan logistic regression? Logistic regression adalah salah satu statistical model yang digunakan untuk memprediksi probabilitas terjadinya suatu event di mana outcome-nya dalam bentuk binary, seperti yes or no, atau true or false, ataupun juga 0 dan 1. Pada logistic regression kita menggunakan logistic function, di mana apabila kita tuliskan dalam bentuk persamaan matematika dengan hubungan Y, di mana Y adalah nilai yang akan kita cari terhadap X, atau di sini kita wakilkan dengan Z, maka Y sama dengan 1/1 ditambah eksponensial minus Z. Apabila uh, kita gambarkan bentuk plotnya dari fungsi tersebut, kita akan mendapatkan kurva berbentuk S, sehingga logistic regression function atau logistic function dikenal juga sebagai sigmoid function karena bentuk S pada kurva ini. Nah, apabila kita lihat pada linear regression, di mana nilai Y adalah nilai kita cari, itu adalah weight dikali X ditambah B, maka apabila kita menggunakan linear regression dalam mencari Y dengan memasukkan weight dan bias ini terhadap logistic function, maka logistic function atau sigmoid function di atas akan menjadi 1/1 ditambah epsilon minus weight dikali X ditambah B. Pada parametric machine learning algorithm, kita menggunakan cost function, di mana kita mau meminimize atau mau mencari value dari global minimum untuk menentukan optimal parameter dari weight dan bias tersebut, sehingga kita mendapatkan nilai prediksi yang terbaik. Pada linear regression, cost function menggunakan square error atau mean square error, di mana mean square error ini yaitu adalah Y dari yang kita predik, yang kita gunakan function pada linear regression ini terhadap nilai Y yang kita observe dikurang Y yang kita observe, dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah nilai yang kita observasi, jumlah Y yang kita observasi. Apabila kita plotkan, maka kita akan mendapatkan kekonvergenan kurva pada cost function seperti ini. Namun apabila kita masukkan pada logistic regression, maka hasilnya tidak konvergen seperti linear regression, sehingga kita perlu memasukkan the cost function dengan logistic regression, di mana kita harus menggunakan logarithm function, di mana apabila nilai Y yang kita observe sama dengan 1, maka cost functionnya menjadi minus log H0 kali X, dan apabila Y sama dengan 0, maka hasil cost functionnya adalah menjadi minus log dikali 1 dikurang H0 dikali X. Sehingga apabila kita masukkan ke dalam cost function dari linear regression tadi, maka akan termodifikasi menjadi seperti ini. Lalu untuk mengoptimisasi logistic regression function, kita menggunakan gradient descent, di mana
parameter yang kita update berdasarkan gradien dari cost function terhadap parameter dengan cara meminimize cost function dengan gradient descent function berikut, di mana ini theta j di sini adalah theta j adalah nilai parameter yang baru, di mana parameter yang baru ini kita dapatkan dari parametrik yang lama dikalikan alfanya dikalikan gradien atau deltanya dari delta parameter lama dikalikan j di sini atau cost function dari parameter yang kita cari. Sehingga apabila kita coba untuk masukkan semua persamaan ini dalam kode yang kita gunakan menggunakan bahasa Python, maka pseudocode-nya akan menjadi seperti ini, di mana pertama kita membuat kelas berupa logic regression di sini yang kita initialize dengan memasukkan parameter. Ada dua parameter di sini yang kita gunakan, yaitu learning rate, di mana learning rate kita set default di 0,01 dan iteration sama dengan 1000. Lalu untuk algoritma fitting terhadap nilai x dan y, kita pilih secara random jumlah k dari total features yang kita punya, di mana jumlah k ini harus lebih kecil dari m. Kita ulang hingga mendapatkan kekonvergenan. Compute, kita hitung cost function using selected features dan kita update weight-nya berdasarkan dari cost function tersebut, di mana cost function dari nilai dari x, y, weight dan bias-nya kita kalkulasi dulu terhadap activation values, yaitu pakai menggunakan logic function di atas. Lalu kita hitung cost function berdasarkan logistic regression cost function dan kita kembalikan nilai cost function-nya. Lalu kita update weight-nya menggunakan pertama kita hitung dulu dari activation values, lalu kita hitung gradient dari weight dan bias, lalu nilai weight dan bias yang kita dapatkan kita update menggunakan gradient function atau gradient descent function, di mana untuk memprediksi dengan logistic regression yang sudah kita latih dengan dataset kita menggunakan yang pertama kita calculate dulu menggunakan activation values, lalu kita make prediction based on activation values dan dikembalikan menjadi nilai prediksi. Jadi apabila kita bentuk code-nya akan seperti ini. Yang pertama kita adalah melakukan kelas logic regression, initialize learning rate tadi dengan nilai yang sudah kita tentukan, yaitu learning rate di 0,001 dan iteration sebesar 1000. Lalu kita lakukan perulangan untuk cost-nya, cost function-nya di sini, di mana nanti kita akan update weight-nya di sini menggunakan function update weight di sini. Lalu di sini adalah nilai yang akan kita cari z dengan y-nya, sehingga bila kita ulang dengan cost function menggunakan gradient descent ini, kita akan mendapatkan nilai yang kita harapkan minimize global minimum, sehingga kita bisa mendapatkan parameter weight dan bias yang hasilnya akan mendapatkan nilai y yang terbaik. Dari sini kita akan menggunakan nilai skor ini sebenarnya kita gunakan karena pada logistic regression kita akan melakukan hyperparametric tuning, hyperparameter tuning. Nah, pada logistic regression berikut adalah code dari log
logistic regression yang sudah dibuat, di mana di sini ada algoritma untuk fitting. Di sini adalah algoritma untuk melakukan cost function. Di sini adalah gradient descent, dan di sini adalah algoritma dalam mempredik, dan ini adalah skor. Lalu kita coba, yang pertama kita lakukan adalah kita memanggil fungsi yang sudah kita buat, yaitu di sini. Dan kita juga menggunakan hyperparameter. Kita menggunakan dua hyperparameter untuk melihat, yaitu grid search dan randomized search. Nah, untuk dataset sendiri kita coba menggunakan dataset yang paling yang cukup simpel, yaitu diabetes, di mana kita memprediksi apakah seseorang itu dia menderita diabetes atau tidak berdasarkan parameter-parameter seperti kehamilan, pregnancies, nilai glucose, lalu tekanan darah atau blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree, atau apakah ada diabetes turunan, usia, dan di sini outcome yang akan kita predik. Bila kita menggunakan logistic regression tanpa menggunakan hyperparameter atau menggunakan default value tadi, learning rate yaitu 0,001 dan iteration 1000, kita mendapatkan akurasi yang cukup bagus, yaitu di sekitar 68%. Lalu apabila kita menggunakan hyperparameter tuning, di mana di sini kita tentukan hyperparameter tuning hanya cukup 2, hanya untuk melihat apakah hyperparameter tuning menggunakan grid search maupun menggunakan randomize bisa bekerja, di mana learning rate kita gunakan 0,001 sampai 0,01, lalu iteration antara 1000 sampai 2000. Maka setelah kita lakukan akurasi, di sini kita skorkan randomized search maupun grid search, di mana angkanya cukup mirip. Dan hasil dari randomized dan grid search ini kita bisa lihat bahwa akurasi dari model meningkat, yang tadinya di sekitar 68,8% bisa meningkat menjadi 69,5%. Jadi bisa kita simpulkan bahwa logistic regression yang kita buat bekerja cukup baik dan dapat kita tuning menggunakan hyperparameter tuning, baik menggunakan grid search maupun randomized search. Terima kasih atas kesediaannya dalam presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.